Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 3 akan membahas diskusi tentang apa saja perbedaan mega proyek Kesultanan Banten oleh Sultan Ageng Tirtayasa dengan mega proyek pemerintahan Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo. Pada teman-teman yang ingin memberikan pendapatnya, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan yaitu perbedaan antara masa Sultan Ageng Tirtayasa dan masa Joko Widodo. Pada masa Sultan Ageng Tirtayasa, mega proyeknya membuat sebuah saluran irigasi dengan 3 bendungan, di mana saluran irigasi itu tersebut untuk membuat sebuah aliran air untuk ke sawah dengan 4.000 hektar. Kemudian pada masa Joko Widodo ini membuat sebuah 100 bendungan dan juga membuat mega proyek infrastruktur seperti jalan tol. Sekian dari saya. Pada teman-teman yang ingin menambahkan, sedikit menambahkan dari Sultan Ageng Tirtayasa, dia bertekad membangun pertanian yang maju di Banten. Dia sangat memfokuskan kepada soal pertanian yang ada di Banten dengan membangun 3 bendungan untuk mengairi 40.000 hektar sawah. Sedangkan Joko Widodo, dia juga membangun 29 bendungan untuk menjaga ketersediaan air. Kembalikan ke moderator. Baiklah, dapat diambil kesimpulan bahwa adapun perbedaan mega proyek Sultan Ageng Tirtayasa, yaitu di mana Kesultanan Banten oleh Sultan Ageng Tirtayasa ini melakukan perbaikan wilayah. Ia mencoba membangun infrastruktur perairan dan sistem pertanian untuk menunjang perdagangan mereka. Pada 1663, Banten memulai proyek penggalian terusan dari Sungai Tanara ke Sungai Pasilan melalui Balaraja sejauh 6 km menuju Sungai Ontong Jawa. Lalu pada 1664 ia juga mulai merencanakan pembangunan sebuah bendungan. Hal tersebut dilakukan untuk penampungan air serta pengairannya untuk ke sawah-sawah. Tak hanya itu, pada tahun 1670 Sultan Ageng juga segera membuat jalur terusan baru antara Pontong sampai Tanara guna untuk membawa jalur dari tepi laut hingga ke pedalaman. Sedangkan pada mega proyek pemerintahan Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo, di mana ia membangun beberapa mega proyek pembangunan bendungan di berbagai wilayah di tanah air sebanyak 29 bendungan yang sudah selesai dibangun dan diresmikannya sejak 2015 hingga pada saat ini. Dan ia juga menargetkan pada 2024 sebanyak 57 total bendungan baru yang selesai dibangun di seluruh Indonesia yang bertujuan untuk menjaga ketersediaan air. Itulah apa saja perbedaan dari mega proyek Sultan Ageng Tirtayasa dengan mega proyek pada masa pemerintahan Joko Widodo. Selanjutnya, bagaimana realisasi mega proyek keduanya? Silakan kepada teman-teman yang ingin memberikan pendapat. Baik. Adapun realisasi kedua mega proyek tersebut, dari mega proyek Sultan Ageng Tirtayasa, ia berhasil mewujudkan dan membawa pembangunan yang begitu besar dan luar biasa bagi Kesultanan Banten. Dan tentunya mega proyek pada masa pemerintahan Joko Widodo ini juga agak terrealisasikan dengan baik. Pada masa pemerintahan Joko Widodo ini, mega proyeknya juga terrealisasikan dengan baik di wilayah di tanah air. Mungkin ada
Mungkin teman-teman ada yang ingin ditambahkan dari realisasi kedua mega proyek tersebut? Baik, saya akan menambahkan sedikit tentang realisasi mega proyek dari Sultan Haji Trita Yasa dengan Joko Widodo. Saya setuju sekali dengan pendapat Sela tentang mega proyek pada Sultan Haji Trita Yasa, di mana pada Sultan Haji Trita Yasa ini berhasil untuk melakukan sebuah mega proyek. Akan tetapi kalau pada Joko Widodo akan lebih sulit dibandingkan dengan masa Sultan Haji Trita Yasa. Itu sekianlah dari saya. Mungkin ada tambahan dari saudari Yolanda tadi. Cukup. Baik Pak. Lalu kita lanjut poin ketiga, yaitu apa saja kendala yang dihadapi oleh kedua pemerintahan ini. Silakan. Baiklah, saya akan menyampaikan apa saja kendala yang dihadapi oleh kedua pemerintahan ini. Dapat dilihat dari mega proyek Sultan Ageng Tirta Yasa memiliki kendala pada pembangunannya, seperti membutuhkan banyak biaya untuk membayar mesin-mesin dari Batavia. Serta pada tahun 1678 timbul perselisihan dengan Batavia terkait Cirebon. Sejak itu perhatian Sultan Ageng sepenuhnya teralihkan pada militer. Sedangkan kendala yang dihadapi pada mega proyek pemerintahan Joko Widodo ini ialah sulitnya proses pembebasan tanah di sekitar wilayah tersebut. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Baiklah, saya akan menambahkan sedikit tentang kendala yang dihadapi oleh mega proyek Sultan Ageng Tirta Yasa dengan Joko Widodo. Pada saudari Sela mengatakan pada Sultan Ageng Tirta Yasa ini saya setuju dengan pendapat Sela. Namun pada Joko Widodo kendalanya tuh seperti sebuah pembangunan infrastruktur itu kan tentunya tentunya membangun infrastruktur ini tidak selalu berjalan dengan mulus. Dalam perjalanannya, selain menghadapi masalah baik seperti aspek teknis, geografi hingga finansial, tentu imbasnya juga sebagai rencana pengoperasian jadi bergeser dari target yang ditentukan. Sekian dari saya. Tambahan sedikit dari saya, yaitu benar yang dikatakan oleh Werli dan Sela, di Sultan Ageng itu biaya untuk mega proyeknya tidak mumpuni. Itulah kendala dari Sultan Ageng Tirta Yasa. Sedangkan di pemerintahan Joko Widodo, dikarenakan Indonesia itu sudah termasuk negara yang menuju kemajuan, maka dari itu kendala yang didapatkan oleh Joko Widodo itu lebih besar daripada Sultan Ageng Tirta Yasa. Ya, benar sekali yang dikatakan Werli, adanya letak strategisnya dan finansial itu sangat membuat mega proyek di pemerintahan Joko Widodo ini terkendala. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk poin terakhir, yaitu bagaimana strategi pembangunan suatu mega proyek agar dapat berjalan lancar dan bermanfaat bagi kemaslahatan umat di masa yang akan datang. Strateginya yaitu tentunya menyiapkan langkah-langkah dalam melakukan sebuah proyek besar. Pastinya menyiapkan dana yang mumpuni, dan lokasi yang dijadikan mega proyek harus memikirkan dampak bagi tempat tinggal masyarakat di sekitarnya. Apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan? Saya rasa cukup dan setuju dengan pendapat dari Yola. Baiklah, demikian diskusi kita pada hari ini mengenai mega proyek
Kesultanan Banten oleh Sultan Ageng Tirtayasa dengan mega proyek pemerintahan Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.